sini digunakan untuk memeriksa ejaan pada teks dan memeriksa tata bahasa yang salah. Sedangkan research di sini digunakan untuk mencari sesuatu atau mencari referensi yang kita butuhkan. Untuk thesaurus sendiri digunakan untuk mendapatkan saran kata yang berbeda tetapi mempunyai arti atau makna yang sama. Sebagai contoh, nah di sini saya mengetik Microsoft Excel dengan huruf S. Nah, setelah itu kita pilih bahasanya dulu. Di sini ada berbagai bahasa. Setelah itu spelling di sini akan memeriksa kata demi kata. Yang pertama cara kita bisa memilih di sini jikalau kata yang diketik oleh kita salah. Yang kedua menggunakan Microsoft Excel, kita pilih ini. Nah, setelah itu kita seperti ini. Jadi secara otomatis akan diperbaiki. Selanjutnya yaitu ada research. Nah, research di sini digunakan untuk kita mencari referensi yang kita butuhkan. Contohnya data. Nah, di sini ada berbagai data yang muncul, ada dokumen, file, rekaman, dan sebagainya. Lalu yang terakhir ada thesaurus. Nah, thesaurus di sini seperti sinonim, yaitu kita akan mendapatkan saran kata yang berbeda tetapi memiliki arti yang sama. Nah, karena di sini saya menggunakan bahasa Inggris, jadi saya akan menuliskan satu kalimat dengan bahasa Inggris sebagai contoh. Nah, setelah itu di sini akan muncul berbagai kata yang mungkin memiliki makna atau arti yang sama. Menu alignment sendiri yaitu berguna dalam mengatur letak teks atau huruf. Nah, menu alignment sendiri terdiri dari beberapa icon. Nah, di sini saya akan menjelaskan lalu memberikan tutorialnya. Sebelum itu, saya akan menulis beberapa kalimat untuk mendukung tutorial ini. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan yaitu Merge and Center terlebih dahulu. Merge and Center ini berfungsi untuk menggabungkan beberapa sel menjadi satu. Untuk menggabungkannya, terlebih dahulu kita memblok kalimat dan juga beberapa kolom yang dibutuhkan. Nah, ini akan menjadi satu kolom seperti ini. Lalu jika ingin kembali seperti semula, mengklik kembali Merge and Center. Nah, lalu akan menjadi seperti semula. Lalu selanjutnya ada wrap and text. Wrap and text ini berfungsi untuk mengatur ukuran sel menurut jumlah teksnya. Nah, di sini karena teksnya terlalu berlebih, untuk mengatur jumlah teksnya, kita bisa mengklik wrap text. Nah, dia akan mengatur posisi teksnya tersebut, teks ini menjadi beberapa teks saja. Nah, seperti ini.
Lalu kemudian ada right to left text direction. Nah, di sini fungsinya untuk mengatur teks untuk dibaca dari kiri ke kanan maupun kanan ke kiri. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada increase indent dan decrease indent. Nah, ini fungsinya untuk menambah atau mengurangi indent teks. Nah, untuk mengaturnya kita blok dulu. Nah, dia akan mengatur dari kiri ke kanan ataupun menambah atau mengurangi indent teksnya. Seperti ini. Nah, oke. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya ada orientation, yaitu fungsinya untuk mengatur kemiringan teks. Nah, di sini ada beberapa bentuk dari kemiringan teks dari orientation ini. Kalian bisa mengklik sesuai yang kalian inginkan. Di sini ada angel counterclockwise, ada angel clockwise, ada vertical text, rotate text up, ada rotate text down. Nah, dia akan berubah seperti ini. Nah, dia akan berubah. Oke, saya perjelas terlebih dahulu. Nah, dia posisinya akan seperti ini kalau kita ubah ke beberapa kemiringan teks. Nah, seperti ini. Nah, oke, selanjutnya saya akan menjelaskan icon selanjutnya. Icon selanjutnya yaitu ada align right. Nah, align right ini fungsinya untuk mengatur teks pada posisi di sebelah kanan. Nah, jika posisi teksnya ingin di sebelah kanan, kalian ngekliknya adalah align right. Nah, oke, saya ini. Nah, posisinya akan di sebelah kanan. Nah, seperti ini. Nah, dia akan berubah sendiri akan ke sebelah kanan seperti ini gitu. Lalu selanjutnya ada center, fungsinya untuk mengubah posisi teks berada di tengah. Jika kalian ingin mengubah posisi teks ini menjadi tengah, klik dengan center seperti ini. Kemudian ada align left, yakni posisinya untuk mengatur teks pada posisi kiri. Jika kalian ingin mengubah teksnya ke sebelah kiri, maka kalian mengeklik align left. Seperti ini. Dia akan berubah posisi ke sebelah kiri. Lalu ada bottom align, ini teks posisinya berada di bawah. Seperti ini. Nah, kalau ingin berada di sebelah bawah, ingin berada di posisi bawah, kalian tinggal mengklik bottom align seperti ini. Kemudian selanjutnya ada middle align, ini posisinya untuk mengatur teks pada posisi tengah. Jika kalian ingin kalimatnya berada di posisi tengah, maka mengeklik align text, middle aligns ini. Nah, dia akan berubah berada di posisi tengah. Lalu yang terakhir ada top align, ini fungsinya untuk mengatur teks berada di atas. Jika kalimat yang ingin kalian ubah ingin berada di atas, maka kliknya adalah top align ini. Nah, dia posisinya akan berubah seperti ini. Bagian tools numbering ini ada yang merupakan general. Nah, general ini adalah menu-menu, rangkuman menu yang di sini ada general not specific format, yaitu ada pengetikan angka 1, 2, 3, dan seterusnya, kemudian numbering, kemudian accounting untuk mengolah data akuntansi, kemudian ada sort date. Sort date itu adalah untuk membuat tanggal secara ringkas, kemudian ada long date, yaitu buat tanggal secara panjang, kemudian ada waktu, dan ada persentase. Kemudian ini adalah menu accounting number format.
di mana ini adalah pengaturan jenis mata uang yang ada di seluruh negara. Misal ini ada China, ada Euro, ada Yuka, ada France, kemudian ada Inggris dan seterusnya. Kemudian ini adalah persen, dan di sini persen berfungsi untuk format angka persentase. Jadi misal ada 10%, ada 20%, 30%, dan seterusnya. Kemudian ada koma. Di sini koma adalah mengubah nilai koma ribuan. Jadi ini berfungsi untuk mengubah nilai koma ribuan. Kemudian ini adalah Inggris desimal. Inggris desimal itu adalah untuk menambah dan mengurangi nilai desimal. Kemudian ini adalah decrease desimal. Decrease desimal itu adalah untuk mengurangi angka desimal. Coba kita praktekkan, misal kemudian kita beri angka persentase menjadi ini, kemudian beri angka lagi menjadi 1 juta, kemudian Inggris desimal menjadi menambah nilai angka 0, kemudian decrease desimal adalah mengurangi angka 0. Kemudian berikan format mata uang. Misal ini adalah mata uang Inggris. Jadilah seperti ini. Kemudian pada to sell itu ada conditional formatting. Conditional formatting ini berfungsi untuk melakukan format yang terkondisi. Dalam artian format yang terkondisi adalah di sini ada macam-macam icon set, kemudian ada color scales, kemudian ada data bar, kemudian ada top atau bottom rulers, kemudian ada high cell atau rulers. Di sini banyak sekali macamnya. Kemudian ada format astable. Format astable ini adalah untuk membuat format tabel cepat. Misalnya, nah ini ada berbagai macam bentuk dan jenis tabel yang ada. Jadi kita sesuaikan dengan apa yang ingin kita buat. Misal. Nah, jadilah seperti ini. Kemudian ada cell stylus. Nah, cell stylus ini adalah membuat format sel secara cepat. Ini ada berbagai macam gaya, jenis, dan warna format tulisan yang ingin kita buat. Jadi sesuaikan dengan keinginan kita saja. Misalnya ada ini, misal. Kita buat format selnya. Ini bisa berwarna. Itu warnanya. Kemudian ada cell stylus. Ini adalah gaya tulisannya. Gaya tulisannya menjadi berubah. Ini, kemudian kita, ya ini menjadi berubah sesuai dengan bentuk format tulisan yang kita buat sendiri. Ya, sini. Bagian number dan IDS. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan cara otomatis kita menampilkan ini ya, column number atau namanya format cell.
kita bisa mengklik ya nih CTRL plus 1, Ctrl 1 ya, seperti ini. Nah, kan disediakan dari general sampai custom. General ini kita tidak ada spesifiknya ya, maksudnya kita bebas menuliskan angka atau time atau huruf ya. Sedangkan untuk number ini biasanya kita untuk menuliskan angka ya, misalnya 10.000. Nah, di 10.000 ini kita nggak ada titik, kayak misalnya kita terburu-buru, misalnya dan terburu-buru untuk menuliskan angka-angka itu, jadi tidak sempat menuliskan titik. Kita bisa langsung pakai yang currency ya. Ini currency itu biasanya untuk Rp, rupiah ya, mata uang kita rupiah. Tapi kan kalau misalnya seperti ini kurang menarik ya, Rp-nya terlalu dekat dengan angka, jadi kita bisa menggunakan accounting format. Kita bisa pakai yang di sini ya. Nah, seperti ini akan lebih menarik. Dan di sini juga sudah ditambahkan koma di belakang rupiahnya, ribuannya ya. Dan kalau misalnya kita ingin menuliskan tanggal secara otomatis, kita bisa menggunakan Ctrl plus titik koma. Ini kalau misalnya tanggal otomatis bersama dengan full long date-nya. Pertama-tama kita buat dulu ini misalnya 14 Maret 14/03 itu berarti Maretnya, lalu tahunnya 2022. Setelah itu kita klik yang long date seperti ini, maka akan langsung otomatis dia berubah menjadi tanggal yang panjang ya. Dan kalau misalnya yang short date itu kita tinggal menuliskan, kita tinggal menggunakan CTRL plus titik koma. Contohnya seperti ini. Kita ke ini dulu ya, pertamanya ke short date dulu kita pilih, lalu kita klik CTRL titik koma seperti ini ya. Kalau misalnya kita ingin membuat tanggalnya itu berurutan dan banyak, bisa pakai yang tanda plus ini lalu kita ke bawah. Tergantung ya, tergantung keinginannya berapa kolom yang akan dibuat seperti ini secara otomatis ya. Ini sama seperti yang saya buat di sini di contoh jurnal umum ya. Saya tidak menggunakan secara manual tapi secara otomatis agar lebih efektif dan cepat. Lalu selanjutnya ada time. Time di sini kita bisa shift titik koma. Ya, seperti ini. Ini saya pakai yang tipe paling atas ya. Jadi ada detiknya juga, yaitu detik 55. Ya, di sini sesuai dengan waktu saya menjelaskan number ini, yaitu jam 4:30-an, pas sekali dengan detik 00. Seperti itu. Lalu kalau misalnya di presentase, contohnya seperti ini. Misalnya presentase dari 0,5% ya. Presentasi dari 0,5% yaitu 1. Kita bisa langsung enter aja. Langsung dia berubah menjadi 1%. Lalu kalau misalnya tentang scientific, ini seperti pangkat contohnya. Itu contohnya seperti X2, lalu kita ke Ctrl 1 ya. Lalu kita ke blok 2-nya dulu ya, maaf. Ini seharusnya kita blok 2-nya dulu. Lalu kita ke CTRL 1, baru ke superscript. Ya, seperti ini. Lalu kita klik OK. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Untuk yang scientific. Untuk yang fraction,
Itu contohnya seperti ini. Ya, lalu 0,5. Ya, ini untuk yang fraction. Ya. Kita ubah ke misalnya ini deh. Misalnya 0,5 lalu kita ubah ke fraction. Nah, gitu. Nah, ini 1,1/2 seperti itu. Kalau misalnya 0,25 ya, terus kita ubah ke fraction. Jadi 1/4. Seperti itu untuk yang fraction ya. Ya, lalu yang ini teks itu sama saja ya. Teks. Lalu ini buat penambahan tadi kita nulis 10.000 gitu. Ya. Terus ini misalnya kita menuliskan 10.000 di sini. Ya, terus kita ingin menambahkan 02 di belakang seperti ini. Caranya itu gampang sekali. Kita tinggal ke currency misalnya ya, lalu kita tambahkan koma ini ya. Seperti itu. Atau ingin menghapusnya tinggal yang pakai ini decrease desimal ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk koma ini bisa juga untuk mengganti titik ya. Nah, akan jadi seperti ini. Yang ideas itu ini bisa. Nah, ini contoh dari ideas. Jadi mereka jadi Excel ini menyediakan untuk hal-hal seperti yang grafik. Kalau misalnya di sini kita pakai sensus penduduk gitu ya, sensus penduduk, angka kelahiran. Misalnya di sini angka penduduk yang lahir itu 30.000 selama setahun. Lalu persenannya misalnya 30% ya, misalnya seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya kita klik ideas, dia akan menampilkan semacam pivot chart ini. Jadi ya, sini tuh sudah banyak banget. Ada yang grafik, ada yang bar gitu, ada yang seperti lingkaran ini, dan masih banyak lagi. Ini tergantung tabel yang kita gunakan ya. Kalau misalnya tabelnya itu makin banyak, maka pilihannya juga akan semakin banyak. Dan kalau misalnya tabelnya ini ada pivot chart yang lain, maka akan semakin banyak lagi. Saya pernah menemukan ada tabel yang sangat dapat 345 lagi itu rekomendasi dari Excel. Nah, seperti misalnya saya menggunakan ini ya. Insert pivot chart. Lalu akan jadi seperti itu. Nah, ini dia gambarnya contohnya ya. Ini bisa kita pindah-pindahin juga, bisa kita simpan juga gambarnya. Nah, ini kita juga bisa mengedit ya. Gambar ini bisa kita edit, misalnya di sini kita mau menuliskan field 1 itu apa gitu kan. Kita bisa menuliskannya di sini. Nah, seperti itu. Ini juga bisa kita tergantung keinginan kita akan seperti apa. Ya. Insert berfungsi untuk menyisipkan baris atau kolom di sela-sela data. Selanjutnya ada delete. Delete berfungsi untuk menghapus baris maupun kolom. Selanjutnya yaitu format berfungsi untuk mengubah ukuran sel. Lalu di bagian editing ada autofill. Autofill berfungsi untuk memasukkan rumus secara cepat dan otomatis. Selanjutnya ada fill. Fill berguna untuk mengubah dan mengatur pola seperti penomoran. Selanjutnya ada clear, yaitu untuk menghapus konten maupun formatnya walaupun berbeda sel. Selanjutnya ada sort and filter, berfungsi untuk
urutan data. Yang terakhir itu ada find and select. Berfungsi untuk mencari suatu kata dalam data dan mengubahnya secara otomatis. Grafik kolom sangat berguna untuk menunjukkan perubahan data dalam periode waktu tertentu atau menggunakan perbandingan antara beberapa item. Seperti contohnya, nah, di sini kita bisa lihat contohnya seperti yang tertera pada layar. Yang kedua ada line chart atau grafik garis. Grafik garis dapat menunjukkan data secara terus-menerus atau berkelanjutan selama periode waktu tertentu. Grafik ini sangat ideal untuk menampilkan tren data pada interval atau rentang waktu yang sama. Seperti contohnya, nah, seperti contohnya yang ada pada layar. Selanjutnya ada pie chart atau grafik lingkaran. Grafik lingkaran menunjukkan ukuran dari suatu item dalam suatu rangkaian data secara proporsional terhadap jumlah dari keseluruhan item. Poin atau nilai dari item-item tersebut ditunjukkan dalam bentuk persentase dari keseluruhan data atau dalam bentuk satu lingkaran. Seperti contohnya yang ada pada kolom Excel ini, yang tertera pada kolom layar ini. Lanjut ada bar chart atau grafik batang. Grafik batang menggambarkan perbandingan antara beberapa item seperti contohnya yang tertera pada layar Excel atau layar screen ini. Lalu ada area chart atau grafik bidang. Grafik bidang menekankan besarnya perubahan dari suatu waktu dari suatu waktu ke waktu. Seperti contohnya, yang ada pada di layar. Lanjut, ada scatter atau grafik penyebaran. Grafik penyebaran menunjukkan hubungan antara nilai numerik pada beberapa rangkaian data. Seperti contohnya yang tertera pada layar screen. Lanjut, di sebelahnya ada order card. Di dalam order card ada beberapa macam pilihan. Seperti contohnya stock, surface, donut, bubble, dan rider. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang stock card atau grafik stok. Seperti namanya, grafik stok banyak digunakan untuk menggambarkan fluktuasi harga stok. Namun, grafik ini juga dapat digunakan untuk data ilmiah. Sebagai contoh, kita dapat menggunakannya untuk menunjukkan fluktuasi suhu harian. Lanjut, ada surface card atau grafik permukaan. Grafik permukaan sangat berguna ketika kita ingin mencari kombinasi yang optimal dari dua rangkaian data, seperti dalam peta topografi. Warna dan pola yang menunjukkan daerah yang berada dalam kisaran nilai yang sama. Lalu ada donut atau grafik donat. Seperti grafik lingkaran, grafik donat menunjukkan hubungan dari suatu bagian dengan keseluruhan data, tetapi dapat berisi lebih dari satu rangkaian data.
Selanjutnya ada bubble chart atau grafik gelembung. Data yang diatur dalam kolom sehingga nilai X atau horizontal tercantum pada kolom pertama kiri dan nilai Y vertikal yang sesuai dan nilai-nilai ukuran gelembung tercantum pada kolom yang berdekatan dapat diplot dalam grafik gelembung. Lalu yang terakhir ada radar chart atau grafik radar. Grafik radar membandingkan nilai keseluruhan dari jumlah rangkaian data. Pertama, pada text box itu berguna untuk yang menyediakan teks itu berfungsi untuk menambahkan atau memasukkan kotak teks. Kemudian untuk header dan footer yaitu untuk menambah atau memasukkan kepala halaman atau kaki halaman. Untuk header dan footer. Kemudian ada wordpad itu berfungsi untuk memasukkan teks dekoratif, jadi bisa memilih teksnya bisa didekorasikan sesuai dengan yang Anda mau. Kemudian ada signature line, jadi pada teks ini, pada Microsoft Excel bisa ditambahkan signature setup untuk signature line untuk lainnya, title, models, dan lain-lain. Kemudian ada objek, jadi kita bisa memasukkan objek di Microsoft Excel. Kemudian selanjutnya ada yang simbol itu ada equation, biasanya untuk format dalam matematika seperti ini. Kemudian selanjutnya ada simbol yang biasa digunakan seperti ini, kayak emoji. Jadi Microsoft Excel bisa ditambahkan gambar-gambar seperti ini, simbol-simbol, dan yang ada di Microsoft Excel banyak lainnya yang sudah tersedia. Themes berfungsi sebagai memilih gaya dasar pada dokumen yang sedang dikerjakan. Tema yang akan dipilih akan mempengaruhi warna, jenis huruf, maupun efek dari setiap objek. Kemudian color. Color berfungsi untuk memilih warna pada objek yang ada di dokumen atau objek yang sedang dibuat. Kemudian font. Font berfungsi untuk memilih atau mengubah jenis tulisan atau font yang akan diterapkan di objek yang sedang dibuat. Dan yang terakhir yaitu efek. Efek berfungsi untuk mengubah efek di objek yang sedang dibuat. Teks itu berfungsi untuk mengatur tata letak dan tampilan pada lembar kerja. Ini teks ini dari margin sampai print header. Dalam teks itu terdapat beberapa icon seperti margin, orientation, size, print area, print background, dan print icon. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai fungsi dari satu persatu dari bagian tekstur ini. Yang pertama yaitu margin dulu. Margin di sini berfungsi untuk memilih ukuran margin untuk seluruh dokumen bagian tertentu. Misalnya ini. Nah, jika kita mengatur margin, maka akan ada 3 pilihan, yaitu ada normal, wide, dan narrow. Nah, biasanya itu para mahasiswa itu menggunakan yang normal. Nah, ini. Baik, selanjutnya yaitu orientation. Orientation ini berfungsi untuk mengalihkan tata letak halaman full track sama landscape.
Kalau potret ini memanjang ke atas, sedangkan landscape ini memanjang ke samping. Misalnya ini kan sudah kita blok, misalnya kita klik landscape. Nah, akan terjadi perbedaan kan. Oke, selanjutnya itu ada size. Size di sini berfungsi untuk memilih ukuran kertas. Biasanya size ini digunakan ketika kita ingin mengeprint suatu dokumen, maka ini akan ditanya oleh masnya gitu, kita ini mau milih ukuran berapa. Biasanya itu A4, enggak B4 gitu. Selanjutnya yaitu print area. Print area ini fungsi untuk menandai area tertentu dari lembaran halaman untuk dicetak itu. Ada pilihannya, ada set print area sama clear print area. Selanjutnya ada iconic break. Break ini berfungsi untuk menentukan di mana halaman baru akan dimulai pada salinan data. Ada tiga, ini ada insert text break, remove text break, sama reset all text break. Icon selanjutnya yaitu background. Background ini berfungsi untuk memilih gambar yang akan ditampilkan sebagai latar belakang pada lembaran atau set. Nah, ini latar belakang ini kita bisa memilih sesuai apa yang kita inginkan, sesuai dengan foto-foto yang ingin kita inginkan. Ini bebas ya. Misalnya pilih yang ini Borobudur. Nah, maka akan ambil seperti ini untuk background-nya. Ini untuk latar belakang dari dokumen kita. Kita bebas mau memilih background apa sesuai apa yang ingin kita inginkan gitu. Jika ingin menghapus, kita klik lagi, ini nanti akan ada delete background. Nah, kita tinggal klik saja. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu print title. Print title ini berfungsi untuk menentukan baris dengan kolom yang akan diulang. Ini setiap halaman yang dicetak. Nah, ini tuh kayak menentukan baris mana yang akan kita ulang gitu di setiap halaman gitu. Untuk scale to fit sendiri, yang di sini sebelah kanan dari page setup, di scale to fit kita di scale to fit hanya perlu berfokus pada scale-nya saja. Untuk width dan height, lebar dan tingginya itu tidak usah terlalu diamati karena itu sudah otomatis dari Microsoft Excel. Nah, di dalam daftar kehadiran yang saya buat sendiri ini terdapat garis putus-putus. Nah, ini menandakan jika kita akan mengeprint dokumen kita nantinya, dokumen ini itu akan terputus dokumennya. Kata-katanya ini tulisannya akan hilang. Maka dari itu kita bisa mengatur scale-nya agar dokumen kita saat kita akan mengeprint bisa terlihat sepenuhnya. Nah, kita bisa mengatur scale-nya sampai garis-garis putus-putus ini hilang dengan cara bisa menaikkan atau menurunkan. Kalau contohnya seperti ini, biasanya menurunkan persenan scale-nya. Jadi, klik hingga garis putus-putus ini hilang. Nah, jadi seperti ini. Untuk saat kita mengeprint, dokumen akan tampak seperti ini. Nah, untuk sheet option sendiri, saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu grid line. Nah, kalau view ini kita centang, akan menampilkan dokumen yang kita kerjakan. Nah, kalau untuk print sendiri, jika kita centang, maka grid yang kita kerjakan itu akan tercetak saat kita melakukan
cetak dokumen. Nah, untuk heading sendiri itu headings kan berarti menyembunyikan. Nah, kalau kita centang view, berarti itu untuk menampilkan header pada lembar kerja kita seperti ini. Nah, untuk print, jika kita centang print, nah itu bermaksud untuk saat kita mencetak header itu di dokumen bisa terlihat. Jadi saat kita mencetak print ini pada headings, header di dalam lembar kerja dokumen kita akan terlihat juga. Tetapi jika kita tidak akan mengeprint hanya untuk melihat saja pada dokumen Microsoft Excel, sebaiknya tanda print ini tidak usah kita centang saja. Jadi tampilannya hanya seperti ini. Dalam page layout di Microsoft Excel terdapat themes, page setup, scale to fit, set option, dan arrange. Saya akan menjelaskan apa saja dan fungsinya yang ada pada arrange. Yang pertama adalah bring forward. Bring forward ini berfungsi untuk memindahkan objek atau bentuk agar berada di depan objek atau bentuk lain. Kemudian yang kedua ada send backward. Fungsinya kebalikan dari forward, yaitu untuk menjadikan objek atau bentuk berada di belakang objek atau bentuk lain. Kemudian yang ketiga ada selection pane, yang berfungsi untuk menampilkan panel seleksi di mana dapat memilih objek mana yang akan ditampilkan atau disembunyikan dengan mengklik gambar mata. Jadi di sini objek atau bentuk dapat disembunyikan lalu diperlihatkan lagi. Kemudian yang keempat adalah align, yang digunakan untuk mengatur peletakan objek atau bentuk dalam suatu halaman sesuai yang diinginkan, seperti kiri, tengah, kanan, atas, tengah, dan bawah. Kemudian yang kelima adalah group. Group ini digunakan untuk menyatukan atau menggabungkan beberapa objek atau bentuk menjadi satu yang bisa dibatalkan dengan memilih ungroup. Kemudian yang terakhir adalah rotasi. Rotasi ini digunakan untuk memutar objek atau bentuk pada sudut tertentu, seperti rotasi kanan 90 derajat, rotasi kiri 90 derajat, vertikal horizontal. Menu formulas merupakan salah satu menu di Microsoft Excel yang terdapat di menu bar atau ribbon aplikasi tersebut. Formula merupakan menu inti dari Microsoft Excel yang berfungsi untuk melakukan perhitungan-perhitungan dalam satu sel atau range. Di menu formulas, terdapat 4 kelompok atau grup yang berisi icon yang dapat membantu kita dalam mengolah data di Excel, yakni function library, definite names, formula auditing, dan calculation. Dan saya akan menjelaskan mengenai menu function library. Secara umum, function library berfungsi untuk memasukkan rumus-rumus Excel ke dalam lembaran kerja. Di bagian ini terdapat beberapa icon seperti function insert function, autosum, recently used, financial, logical, text, date and time, lookup and reference, math and trick, serta more function. Insert function berfungsi untuk memasukkan dan mengedit rumus bisa aktif dengan memilih beberapa fungsi yang telah disediakan. Autosum berfungsi untuk menampilkan jumlah sel yang dipilih dan diletakkan setelah sel dipilih. Recently used
berfungsi untuk memilih fungsi yang terakhir kali kita gunakan. Finansial berfungsi untuk menambahkan fungsi finansial ke lembaran kerja. Logical berfungsi untuk menambahkan fungsi logikal ke lembaran kerja. Teks berfungsi untuk menambahkan fungsi teks ke lembaran kerja. Date and time berfungsi untuk menambahkan fungsi waktu ke lembaran kerja. Lookup and reference berfungsi untuk menambahkan fungsi lookup dan reference ke lembaran kerja. Math and trick berfungsi untuk menambahkan fungsi matematis dan trigonometri ke lembaran kerja. Yang terakhir, move function berfungsi untuk mencari fungsi lainnya yang tidak muncul di toolbar. Menu formula ini merupakan salah satu menu dalam Microsoft Excel yang di dalamnya terdapat fasilitas yang mendukung penggunaan formula atau rumus khusus. Nah, pada penugasan kali ini saya akan menjelaskan bagian grup Define Names. Define Names merupakan salah satu grup pada menu formula untuk mendefinisikan nama sel maupun membuat sistem penamaan pada sel atau ring sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yang pertama ada Name Manager. Name Manager di sini berfungsi untuk membuat, mengubah, menghapus, dan mencari nama yang digunakan dalam workbook. Kemudian ada Define Name. Define Name di sini berfungsi untuk memberikan nama bagian sel atau ring pada penggunaan Microsoft Excel. Kemudian ada Use in Formula. Use in Formula berfungsi untuk mengetahui nama sebuah sel atau ring yang digunakan dalam formula. Kemudian ada Create from Selection. Create from Selection berfungsi untuk membuat nama sebuah sel atau ring yang dipilih. Di dalam formula auditing sendiri terdiri dari beberapa icon. Seperti kita lihat, yang pertama adalah trace precedent, trace dependent, remove arrow, show formula, error checking, evaluate formula, dan watch window. Nah, formula auditing sendiri itu secara umum berfungsi untuk menampilkan, memeriksa, dan mengubah formula yang digunakan pada sel dalam Microsoft Excel. Kemudian di sini ada trace precedent. Trace precedent ini digunakan untuk memperlihatkan panah yang menunjukkan sel apa yang mempengaruhi nilai sel yang dipilih saat ini. Seperti ini ya. Kemudian yang kedua ada trace dependent. Trace dependent ini digunakan untuk memperlihatkan panah yang menunjukkan sel apa yang dipengaruhi oleh nilai sel yang saat ini dipilih. Kemudian di sini ada remove arrow. Remove arrow itu digunakan untuk menghapus panah yang digambar oleh jejak presiden atau jejak dependent. Nah, kemudian di sini ada show formula. Show formula itu digunakan untuk menampilkan rumus di setiap sel. Jadi bukan nilai yang dihasilkan. Kemudian di sini ada error checking. Error checking itu digunakan untuk memeriksa kesalahan umum yang terjadi di dalam rumus. Di sini ada evaluate formula. Evaluate formula itu digunakan untuk meluncurkan kotak dialog rumus evaluasi untuk menemukan atau mendekuk rumus dengan mengevaluasi mungkin dari setiap bagian rumus satu persatu. Terus di sini ada watch window. Watch window itu digunakan untuk memantau nilai sel tertentu saat perubahan dilakukan pada setiap shift. Jadi di sini nanti kalau misalnya banyak shift itu bisa untuk memantau nilai-nilai sel tertentu. Yang pertama ada icon calculation option. Calculation option ini di sini kita bisa memilih untuk menghitung rumus secara otomatis atau manual.
Untuk bagian otomatis, ini adalah bawaan yang jika kita membuat perubahan, itu akan berubah secara otomatis sesuai dengan rumus yang digunakan. Lalu pada ikon manual, kita bisa memasukkan data dan membuat perubahannya secara manual, tetapi tetap seperti pada rumus yang kita inginkan. Untuk calculate now, ini adalah hal yang sama seperti calculation option, tetapi hanya bisa digunakan jika kalkulator otomatisnya mati. Untuk calculate sheet, ini hanya bisa digunakan jika kalkulator otomatiknya menyala, dan jika ingin memperbarui rumus, calculate sheet hanya akan menghitung pada lembar yang aktif. Untuk yang calculate manual juga sangat berguna jika ingin membuat perubahan pada skala yang besar dalam spreadsheet dan ingin menunggu hingga akhir untuk menghitung per lembar. Yang pertama yaitu text to column. Text to column digunakan untuk membagi atau memisahkan sel menjadi 2 kolom atau lebih. Di dalam text to column terdapat 2 pilihan, yaitu delimited dan fixed width. Delimited digunakan untuk membagi sel berdasarkan karakter tertentu, seperti titik, koma, dan sebagainya. Sedangkan fixed width digunakan untuk membagi sel berdasarkan panjang karakter. Selanjutnya yaitu remove duplicate. Remove duplicate berfungsi untuk menghapus baris yang berulang. Langkah pertama yaitu blok kolom yang akan dihapus, lalu klik remove duplicate, klik OK. Maka data yang tertulis sama akan terhapus secara otomatis. Yang ketiga yaitu data validation, berfungsi untuk membatasi nilai yang masuk ke dalam sel dengan tujuan mengurangi kesalahan pada saat menginput data. Terdiri dari data validation, circle invalid data, clear validation circle. Yang keempat yaitu consolidate. Consolidate berfungsi untuk menggabungkan data dan prosesnya secara statistik. Yang terakhir yaitu what if analysis. What if analysis terdiri dari 3 perintah, yaitu scenario manager, goal seek, dan data table. Scenario manager yaitu perintah yang digunakan untuk melihat beberapa hasil atau output dari beberapa kemungkinan input yang berlainan. Sedangkan goal seek, perintah untuk mencari beberapa inputan atau nilai agar mendapat output atau nilai akhir sesuai dengan yang diharapkan. Dan yang terakhir yaitu data table. Data table merupakan perintah untuk mencari nilai hasil atau output secara tepat dan cepat dari beberapa nilai input yang berbeda. Yang pertama yaitu what if analysis, yaitu digunakan untuk membuat suatu analisa seperti yang tertulis, yaitu analisis, yaitu berarti analisa. Yang kedua yaitu forecast sheet, yaitu berupa lembaran perkiraan seperti pada di sini. Yang ketiga yaitu group, yaitu digunakan untuk mengelompokkan beberapa macam ikon atau fungsi yang serupa pada data yang dibuat. Atau yang lebih singkat yaitu digunakan untuk mengelompokkan baris yang panjang menjadi lebih pendek, yaitu seperti kita lakukan blok terlebih dahulu, terus kita menuju ke grup, kita pilih yang rows dan OK. Nah, jika tampilan sudah seperti ini, berarti sudah dikelompokkan ke grupnya. Begitu pula selanjutnya yaitu kita blok dulu.
kita pilih grup dan rows. Oke. Nah, di sini tampak seperti sudah dikelompokkan menjadi grup masing-masing. Yang kedua yaitu ungroup, yaitu digunakan untuk memisahkan data yang mengelompok dan memisahkan data yang sudah dibuat. Kita lakukan ungroup. Nah, berarti jika kita menekan yang di sini, berarti pada Tasya ini sudah tidak masuk ke dalam grup yang sudah dikelompokkan. Yang kelima yaitu show details, yaitu digunakan untuk memunculkan garis bantu, yaitu untuk memunculkan show details ini, kita tekan tanda plus pada bagian kiri dan langsung muncul kelompok yang sudah dikelompokkan. Kemudian untuk hide detail, yaitu digunakan untuk menyembunyikan garis bantunya. Kita tekan tanda strip pada kiri. Nah, untuk hide details ini digunakan untuk mempersingkat bagian yang sudah dikelompokkan. Kemudian untuk bagian subtotal, yaitu digunakan secara otomatis untuk melihat grup yang sudah dikelompokkan. Ini merupakan bagian subtotalnya. Group Accessibility adalah submenu dalam menu review Microsoft Excel yang berfungsi untuk meninjau sel, ranks, maupun sheet yang dapat menyebabkan kesalahan pada dokumen. Contohnya, perintah merge cell atau sheet yang tidak diberi nama akan muncul pada panel aksesibilitas di sebelah kanan. Icon pada grup ini yaitu terdapat check accessibility. Icon check accessibility adalah sebuah perintah yang digunakan untuk melakukan pengecekan aksesibilitas dengan memunculkan panel isu untuk diperbaiki. Kemudian saya akan menjelaskan pada grup menu Insight. Fungsi submenu Insight adalah menu review pada Microsoft Excel menampilkan wawasan berupa informasi dari teks yang diseleksi berdasarkan sel atau ranks dari berbagai sumber di internet. Pada submenu Insight terdapat satu icon yaitu Smart Lookup. Perintah Smart Lookup pada grup Insight digunakan untuk melakukan pencarian informasi berupa definisi dan gambar terhadap teks yang dipilih dalam sel maupun ranks. Kemudian submenu pada grup menu Language. Perintah Language dalam menu review pada Microsoft Excel adalah grup yang digunakan untuk menerjemahkan bahasa dokumen. Selanjutnya ada grup menu Language. Grup menu Language pada review bar Microsoft Excel digunakan untuk menerjemahkan bahasa dokumen. Pada bagian grup Language terdapat satu icon saja yaitu Translate. Perintah Translate sendiri dalam grup Language difungsikan untuk menerjemahkan data yang dipilih. Lalu data tersebut akan diterjemahkan secara otomatis dengan online atau dengan internet. Kemudian pada bagian kanan akan terlihat tampilan seperti ini, yaitu sebuah translator bahasa untuk menerjemahkan atau memilih bahasa asal ke bahasa tujuan yang akan diterjemahkan.
Yang pertama, protect sheet ini adalah perintah yang digunakan untuk melindungi sheet agar tidak bisa diedit, di-copy, atau digandakan, atau diubah namanya, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada protect workbook, memiliki fungsi untuk melindungi lembar kerja, di mana kita dapat membuat dan mengedit data dokumen agar tidak bisa diedit. Lalu ini juga di protect workbook ini meliputi menghapus kolom atau sel, mengubah warna, dan segala data yang ada di dalamnya. Ini ada di kolom protect namanya. Lalu di sebelahnya ada allow edit range, digunakan untuk melindungi range atau kumpulan sel yang diseleksi agar tidak bisa diubah. Lalu di sampingnya ada unshare workbook. Unshare workbook ini gunanya sebagai perintah dalam grup protect yang berfungsi untuk mengatur privasi dokumen agar tidak bisa dibagikan. Yang terakhir ada hide link. Ini adalah submenu atau grup dalam menu review juga, yang di dalamnya fungsi utamanya untuk menyembunyikan dan menampilkan sel maupun objek tertentu agar muncul atau tidak saat dicetak pada kertas. Jadi guna hiding ini adalah menyembunyikan objek tertentu yang ada di dalam area print agar tidak muncul ketika dicetak. Dalam Microsoft Excel terdapat beberapa bagian, yaitu File, Home, Insert, Batch Layout, Formulas, Data, Review, dan View. Di sini saya akan menjelaskan bagian View tentang Show dan Zoom. Show sendiri adalah bagian untuk menampilkan garis dan judul halaman pada lembar kerja. Di dalamnya terdapat ruler, grid lines, formula bar, dan heading. Ruler sendiri berfungsi untuk menampilkan dan menyembunyikan penggaris, formula bar untuk menampilkan atau menyembunyikan formula bar, grid line berfungsi untuk menampilkan atau menyembunyikan garis bantu, sedangkan heading berfungsi untuk menampilkan atau menyembunyikan kepala kolom dan baris. Selanjutnya bagian zoom. Bagian zoom ini berfungsi untuk memperbesar dan memperkecil tampilan lembar kerja. Di dalamnya terdapat zoom bagian 100% dan zoom to selection. Zoom berfungsi untuk memperbesar tampilan, 100% digunakan untuk mengembalikan lembar kerja pada ukuran 100%. Zoom to selection digunakan untuk melakukan zoom pada sel yang terpilih. Sebelumnya, apa sih Microsoft Excel itu? Jadi, Microsoft Excel atau Microsoft Office Excel adalah sebuah program aplikasi lembar kerja yang dibuat dan didistribusikan oleh Microsoft Corporation yang dapat dijalankan pada Microsoft Windows dan macOS. Aplikasi ini merupakan bagian dari Microsoft Office. Microsoft Excel pertama kali diluncurkan pada tahun 1985, namun hanya tersedia untuk sistem operasi macOS, dan itu pun masih hanya bernama Excel tanpa Microsoft di depannya. Baik, kita langsung saja menuju pembahasan kita kali ini. Jadi di sini saya akan menjelaskan view bar di Microsoft Excel terkhusus pada Windows. Baik, pada grup ini kita bisa menjalankan perintah-perintah yang digunakan untuk menggunakan jendela yang aktif. Untuk icon atau submenu yang pertama di sini ada New Window. New Window di sini berfungsi untuk menampilkan lembar kerja pada jendela lainnya.
Terus yang kedua, di sini ada submenu Arrange All yang berfungsi untuk menampilkan semua lembar kerja pada satu jendela. Terus submenu yang selanjutnya di sini ada Freeze Spans. Freeze Span di sini berfungsi untuk membatasi sel yang dijalankan untuk bergulung. Untuk submenu yang berikutnya di sini ada Split. Split di sini berfungsi untuk memecah tampilan jendela lembar kerja menjadi beberapa bagian. Untuk submenu selanjutnya di sini ada Hide. Hide di sini berfungsi untuk menyembunyikan jendela lembar kerja. Dan untuk submenu selanjutnya di sini ada Unhide. Unhide di sini berfungsi untuk menampilkan kembali jendela lembar kerja. Untuk selanjutnya di sini ada View Side by Side. View Side by Side di sini berfungsi untuk menampilkan dua lembar kerja secara berdampingan. Dan selanjutnya di sini ada Synchronous Scrolling. Synchronous Scrolling di sini berfungsi untuk menyelaraskan penggulungan dua dokumen sehingga tergulung bersama-sama. Selanjutnya di sini ada Reset Window Position. Reset Window Position di sini berfungsi untuk mereset posisi jendela dokumen yang tampil secara side by side sehingga keduanya tampil dengan tampilan yang sama pada layar. Dan yang terakhir di sini ada Switch Windows. Switch Windows di sini berfungsi untuk berpindah ke jendela Excel lainnya yang sedang terbuka. Jadi makros ini berfungsi untuk merekam aktivitas atau data yang sedang kita lakukan yang kita lakukan ini yang banyak, datanya yang banyak dan berlipat. Jadi misalkan kita mau buat data, kita record dulu. Terus misalkan ini mempermudah kita untuk merekam data-data kita ini, misalkan pakai huruf A. Oke. Terus misalkan kita tulis yang pertama ini nama, nilai. Kemudian nama ini ada Sarah. Kemudian ini kita blok. Terus misalkan kita ingin memblok data ini. Terus di situ kita stop recording. Kita bisa ke sheet 2. Terus kita tinggal pencet yang tadi yaitu CTRL dan A secara berbarengan. Nah, jadi ini untuk data yang banyak, tapi jadi makros ini mempermudah kita untuk merekam sehingga kita dapat menempel tugas kita yang banyak. Dan kita lagi mengerjakan tugas data-data yang banyak. Jadi tinggal kita makro, terus kita rekam, terus kita tinggal mencet sesuai CTRL huruf yang kita inginkan tadi, misalnya CTRL A, CTRL S, gitu. Terus ini juga bisa dengan cara di run. Jadi tinggal pencet run, setelah kita tadi selesai stop recording, terus kita pencet run,
karena kita metodenya ini. Jadi macros ini berfungsi untuk merekam data kita, data-data kita yang banyak dan berlipat atau retensi